Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi dasar kita dalam memulai segala kegiatan kita hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Bapa kami yang di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum merenungkan akan hal ini, saya akan mengajak kita berimajinasi satu hal. Apa yang kita lakukan ketika kita tidak memiliki uang sama sekali? Dan satu hal, apa yang kita lakukan ketika kita memiliki banyak uang? Ada uang, ada barang. Ada uang, ada kualitas. Ada uang, ada kemudahan. Ada uang, ada hidup. Tak ada uang, tak ada segalanya. Demikian pula dalam kehidupan pelayanan. Ada uang, ada etos kerja. Ada persembahan kasih, ada pelayanan optimal. Ada uang, ada pelayanan. Tak ada uang, tak ada pelayanan. Apa yang saya sebutkan merupakan fakta yang terjadi dalam pelbagai kehidupan. Uang memang barang kecil yang manipulatif, namun ia bisa menjadi tuan yang jahat, sekaligus hamba yang baik. Orang Ibrani dikenal dengan keramahannya kepada orang lain, dan itu menunjukkan betapa mereka ringan tangan dalam menolong orang lain, tanpa peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan. Bayangkan saja dalam berkorban dan lain-lain. Ada berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mempersiapkan itu semua. Mereka terkenal loyal demi kebaikan satu hal. Akan tetapi, dalam ayat yang kita renungkan, penulis mengingatkan untuk jangan menjadi hamba uang. Mari kita pahami maknanya. Yang pertama, jangan kamu menjadi hamba uang. Hamba uang secara umum berarti menempatkan uang sebagai tuan atas hidup seseorang, sehingga seluruh hidupnya berfokus pada mencari uang. Tuhan Yesus pernah mengajarkan bahwa di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Hal ini berparalel dengan terjemahan cinta akan uang. Kata hati dan cinta merujuk pada hidup yang didedikasikan kepada uang, uang, dan uang. Orang percaya, miskin ataupun kaya sekalipun, seharusnya menghidupi teguran ini untuk tidak mendedikasikan diri hanya untuk uang, namun kepada Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan beberapa fakta betapa bahayanya jika uang menjadi tuan atas hidup kita, bukannya Tuhan. Berapa banyak orang percaya tidak punya waktu beribadah karena terlalu fokus pada cari uang? Berapa banyak ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah uang? Berapa banyak mahasiswa terpaksa menjual diri atau keperawanan demi mendapatkan uang? Berapa banyak hamba Tuhan bersikap acuh tak acuh pada apa yang terjadi dengan pelayanan karena fokusnya adalah yang penting menerima uang atau persembahan kasih? Siapapun kita ketika kita menempatkan diri sebagai hamba uang, maka Tuhan tak lagi menjadi tuan atas hidup kita. Kehancuran menggerogoti kita sedikit demi sedikit, hingga kita tidak lagi berfokus
pada hidup bagi Tuhan maupun sesama. Yang kedua, cukupkan diri dengan apa yang ada. Perintah berikutnya merupakan perintah yang lugas, namun sangat bertentangan dengan gaya hidup zaman now. Bukankah apa yang ada pada kita itu merupakan berkat Tuhan? Dan jika kita tidak mencukupkan diri oleh berkatnya itu merupakan sikap yang hedon, selalu merasa kekurangan, merupakan hal yang dikecam dalam Taurat. Itulah ketamakan. Saya mengajak kita merenungkan beberapa fakta. Betapa bahayanya jika ketamakan ada dalam diri manusia. Berapa banyak koruptor yang terus korupsi, padahal mereka berkelimangan harta, namun selalu merasa tidak cukup. Berapa banyak anak Tuhan yang nekat membeli barang yang diinginkan, namun tidak dibutuhkan, demi suatu gaya hidup yang kekinian. Berapa banyak hamba Tuhan ikut membeli barang bermerek karena jemaatnya membelinya terlebih dahulu, hingga keuangan gereja tidak transparan. Berapa banyak angka perceraian yang terjadi karena perselingkuhan, sudah punya pasangan namun masih tambah lagi. Siapapun kita, ketika kita selalu merasa kekurangan, maka kita tidak mengindahkan berkatnya dalam hidup kita. Selalu merasa kekurangan adalah suatu tanda bahwa Tuhan tidak pernah bertempat dalam hati kita dan memenuhi kita. Sebagaimana statement sebelumnya, uang bisa menjadi Tuhan yang jahat ketika ia ditempatkan sebagai Tuhan atas kita dan selalu merasa kurang dengan apa yang ada, akan tapi juga menjadi hamba yang baik ketika Tuhanlah Tuhan kita, sehingga keberadaannya selalu cukup bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami harus akui bahwa uang sangat sensitif juga manipulatif dalam hidup. Namun ajarkan kami agar tidak menempatkannya sebagai Tuhan kami dan membiarkannya menyetir hidup kami hingga kami merasa kurang. Ajar kami untuk hidup dengan mendedikasikan diri kepadamu dan selalu mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga kami mampu menahan diri dari persoalan uang. Hanya melalui Tuhan Yesus saja kami berdoa dan beroleh kekuatan. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.